Allah senantiasa berdoa ya untuk umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya ya, di setiap paginya. Mudah-mudahan waktu yang penuh berkah, kita melaksanakan berbagai amal soleh ya, sambil beraktivitas, sambil mendengarkan juga kajian. Mudah-mudahan ini menjadi sebab ya kita menerima keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Waktu kita tidak banyak ya, diberikan kesempatan oleh Allah. Kita harus senantiasa berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa ya. Berbekalah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Mudah-mudahan kajian sederhana, walaupun hanya satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, itu ikhtiar kita untuk supaya hati kita lebih lembut, hati kita lebih menerima gitu ya, berbagai syariat Islam dengan penuh kesadaran, berbagai perintah dari Allah betul-betul dilaksanakan dengan sehidmat-hidmatnya ya. Sholat kita, tilawah kita, dan berbagai amal soleh lainnya. Mudah-mudahan semakin hari hati kita semakin tunduk ya, tunduk, pasrah, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi syariat itu tidak seperti beban ya, tetapi betul-betul kita mensyukuri gitu ya. Ya Allah, kami bersyukur ada syariat sholat ya. Dengan syariat sholat kita semua bisa lebih tenang dalam menghadapi kehidupan. Bayangkan saja kalau tidak ada syariat sholat gitu ya, ada perintah baca Al-Quran, hati kita menjadi teduh, menjadi lebih tenang ya, menghadapi berbagai hiruk pikuk dunia gitu ya. Nah, alhamdulillah kita lebih bersyukur lagi dengan syariat-syariat yang Allah berikan. Dan insya Allah di subuh yang penuh berkah ini kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, dan rezeki yang baik ya. Rezeki itu bukan hanya sifat materi saja. Ini kayak kita ini berkesempatan mencari ilmu ini adalah juga rezeki ya. Dipertemukan dengan orang-orang yang salihah itu juga adalah rezeki dari Allah. Nah, mudah-mudahan kita seluruh aktivitasnya diterima ya, wa amalan mutaqabbala, dan kita memohon kepada Allah amal yang diterima. Nah, untuk hari ini sebetulnya kita membahas salah satu buku ya. Nah, di sini diantaranya ada buku Tibbil Qulub. Nah, Tibbil Qulub itu, tib itu artinya klinik ya, kulub itu hati. Nah, jadi bagaimana dalam buku ini karya yang luar biasa dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, bagaimana klinik penyakit hati. Nah, Tibbul Qulub, klinik penyakit hati, yang dikarang oleh ulama besar yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang kesehariannya itu beliau sangat sibuk dengan berbagai keilmuan ya. Jadi kesehariannya itu disibukkan dengan sholat beliau begitu lama gitu ya. Kemudian sibuk dengan mencari berbagai ilmu pengetahuan, pokoknya ahli ibadah. Nah, dan beliau memberikan berkah kepada kita semua dengan karangan-karangan bukunya yang banyak ya. Di antaranya di sini ada Tibbul Qulub, klinik penyakit hati. Nah, apakah hati kita itu sedang sehat atau nauzubillah ya, misalnya sakit dan nauzubillah misalnya. Nah, ini di sini kita lihat pokoknya ada hati yang salim, yang selamat, yang sehat. Ada juga yang sakitnya, bahwa kita sama-sama sudah tahu kedudukan hati itu begitu penting ya dalam pokoknya hati itu pusatnya gitu ya, pusatnya akal, hati itu pusatnya ilmu, pusatnya kelembutan, keberanian, nah, pusatnya cinta, pusatnya kemarahan, pokoknya merupakan pusat ya. Bahwa dalam hadisnya ya yang sering dibaca yaitu ini, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Nah, bahwa
ala inna fil jasadi mudghah. Ala ingatlah, inna sesungguhnya fil jasad dalam tubuh kita ya, mudghah ada segumpal daging ya. Idza saluhat ketika segumpal daging itu beres atau bagus, saluhal jasadu kulluh, maka beres gitu ya seluruhnya. Wa idza fasadat, tetapi ketika segumpal daging itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusak seluruhnya. Nah ini ala wahyal qalbu, ingatlah bahwa itu adalah hati. Nah jadi hati merupakan pusat penggerak ya seluruh alat fungsi tubuh kita. Pokoknya begitu pentingnya kedudukan hati ya dalam diri seseorang. Nah di sini misalnya ada 3 potensi ya, 3 organ atau 3 potensi yang Allah menyebut-nyebut dalam Al-Quran, diantaranya di surah Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, nah, dan hati. Nah, hati itu kadang disebut qalbu, fuad, sir, banyak ya itu, dan memiliki perbedaan masing-masing dalam fungsinya ya. Nah, pokoknya di sini di surah Al-Isra 36 bahwa pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, semuanya itu akan dipinta pertanggungjawaban. Ulaika kana anhu mas'ula. Nah, jadi Allah rangkaikan ya. Kan hati itu tergantung juga dari kita sering melihat apa gitu ya. Kemudian yang sering didengar oleh kita itu sehingga terpantul dalam hati gitu ya. Nah, kemudian kedudukan hati juga di sini bahwa kata Allah wa nuqallibu, kami itu kata Allah mampu membolak-balikan afidatahum, hati mereka, wa abasarahum, dan penglihatan mereka. Nah, jadi mudah ya bagi Allah itu membolak-balikan. Nah, makanya seringkali kita ya berpositif thinking, misalkan sejam kemudian kita sedih, negatif thinking sama Allah. Nah itu karena Allah itu mudah membolak-balakan hati-hati seorang itu ya. Nah jadi bahwa hati adalah raja. Kalau menurut Abu Hurairah ya, bahwa hati adalah raja, anggota tubuh itu adalah tentaranya. Ketika rajanya baik, maka tentaranya pun akan baik, dan ketika rajanya buruk, maka tentaranya pun akan buruk. Nah jadi hati-hati sekali ya bahwa hati kita itu adalah raja. Ketika hati kita buruk, maka otomatis apa yang terucap dari lisan kita hal-hal yang buruk-buruk, apa yang terlintas dalam pikiran kita hal-hal yang buruk-buruk gitu ya, yang dilakukan oleh tangan, kaki melangkah itu pada hal yang buruk-buruk. Tetapi ketika hati itu baik, karena hati itu sebagai rajanya ya, mudah-mudahan kita fokus ya untuk mengelola atau membersihkan diri ya. Qad aflaha man zakkaha gitu. Sungguh aflah, beruntung orang yang mau mensucikan hati gitu ya. Nah, karena hati itu betul-betul rajanya ya. Ketika hati kita baik, maka hal-hal yang terucap dari lisan kita juga hal yang baik. Hal yang terfikir dalam pikiran kita juga adalah sesuatu yang husnuzon ya, selalu positive thinking. Apapun yang terjadi itu kita selalu positif, kemudian dan lain sebagainya. Nah ini dilihat dari sifat hidup dan matinya hati, maka hati itu terbagi menjadi 3 keadaan. Nah kita termasuk yang mana ya, ini yang lebih tahu diri kita sendiri, apakah hati kita sedang sehat dan lain sebagainya. Nah di sini hati yang sehat itu adalah pokoknya hati yang bersih. Nah ini hati yang harus dimiliki oleh kita ya, supaya kita itu selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah dalam surah Asy-Syu'ara digambarkan ya, orang yang selamat ketika bertemu Allah itu adalah di sini di surah Asy-Syu'ara, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma, pada hari, la yanfa'u, tidak ada manfaatnya, malun, harta, wala banun, dan anak laki-laki ya. Jadi nanti di hari kiamat itu tidak berguna lagi harta yang kita kumpulkan,
yang kita hitung-hitung, yang kita jaga, yang kita kejar-kejar ya selama di dunia. Wala banun, juga anak yang kita perjuangkan habis-habisan, nanti di hari kiamat itu tidak berguna gitu ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa, nah kecuali man atallah, bagi orang-orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Nah, di sini mudah-mudahan kita termasuk yang ini, yang pertama ya, qalbun salim, yaitu hati yang sehat ya. Salim itu Ustadz Salim. Salim itu sehat, selamat ya. Nah, ini bahwa di sini salim itu selamat ya, sifat selamat kayak sama alim, salim. Alim maha tahu, al-qadir qadir maha kuasa ya. Dan kebalikan dari marid, sakit ya. Salim itu kebalikan dari kalau hati yang sakit qalbun marid, atau as-saqim, celaka gitu ya. Al-alil, yang berpenyakit. Nah, para ulama berbeda-beda ya dalam mengungkapkan makna dari qalbun salim itu. Nah, jadi qalbun salim itu pokoknya hati yang bersih dari syahwat. Nah, diantaranya ya ulama itu dalam memaknai apa sih qalbun salim itu ya, hati yang selamat itu yang kayak gimana gitu. Nah, itu para ulama itu berbeda-beda pendapat. Di antara perbedaan pendapat itu bahwa qalbun salim itu, di antara pendapat yang pertama adalah pokoknya qalbun salim itu hati yang bersih dari syahwat yang menentang perintah dan larangan Allah ya. Hati yang bersih, selamat dari syubhat ya, yang bertentangan dengan firman Allah. Sehingga qalbun salim, qalbun yang selamat itu terbebas dari menyembah selain Allah ya. Selamat, selalu patuh ya. Kemudian ada rasa takut, ada khauf, ada roja, pasrah kepada Allah ya, selalu kembali kepada Allah, selalu menundukkan dan memilih ridhonya Allah dalam segala hal, menjauhi dari murka Allah gitu ya di setiap jalan. Nah, jadi hati yang salim itu, yang selamat itu yang seperti ini ya. Nah, sehingga betul-betul penghambaannya itu hanya kepada Allah. Nah, jadi qalbun salim itu intinya hati yang bersih dari menyekutukan Allah. Pokoknya penghambaannya itu murni hanya untuk Allah. Cinta ya, kepasrahan, ketundukan, khauf, roja, semuanya itu hanya untuk Allah. Nah, ini ya, bahwa segala sesuatu itu, hati yang bersih itu pokoknya cintanya itu hanya karena Allah. Benci sesuatu itu karena Allah juga. Memberi hanya karena Allah, melarang juga semuanya karena Allah. Jadi dalam hati yang selamat itu semuanya Allah 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 gitu ya. Nah, jadi dan juga hati yang selamat itu sama gitu ya, tunduk dan patuh. Nah, di sini bahwa bisa disimpulkan ya di sini, misalnya langsung saja di terlalu panjang lebar ya yang barusan kita. Nah, di antaranya pokoknya kata kuncinya tadi ya, kata kuncinya itu hati yang qalbun salim itu, hati yang bersih itu, bahwa betul-betul harus ikhlas ya karena Allah, dan mengikuti caranya Rasulullah. Karena suatu amalan itu tidak akan diterima kecuali ketika kita betul-betul ikhlas karena Allah dan betul-betul mengikuti caranya Rasulullah. Nah, jadi intinya mudah-mudahan hati kita ya betul-betul salim atau betul-betul selamat. Nah, mudah-mudahan setelah hati kita selamat, betul-betul menghanyakan berbagai hanya untuk Allah gitu ya. Nah, ini kemudian hati-hati, ada hati yang mati gitu ya. Hati yang mati itu, nah ini hati yang mati itu nauzubillah ya, merupakan kebalikan dari qalbun salim. Nah, di sini hati yang mati ya,
Nah, di sini mati di sini hati yang berpaling dari kebaikan gitu. Jadi nggak suka gitu dengan kebaikan gitu ya. Nauzubillah ya. Jadi yang dimaksud mati di sini bukan secara makna istilah ya. Pokoknya hati yang mati di sini hati yang berpaling dari kebaikan dan selalu terjerumus kepada keburukan, sehingga orang yang mengajak itu kayak putus asa ya untuk dia itu bisa menerima kebaikan. Nah, namun Islam tidak mengajarkan ya untuk meninggalkan hati yang sudah mati ini, tetapi terus diajak gitu, terus diajak menuju kebaikan gitu. Jangan ya udah misalkan. Nah, tetapi ini ya hati atau kolbun, hati yang sakim ya, yang sakit atau mayit di sini, kolbun mayit, hati yang mati gitu ya. Nah, ini betul-betul susah gitu ya, bahwa ia tidak mengenal Allah ya, tidak menyembah sesuai perintah Allah, dan tidak juga Allah pun tidak meridhoinya, Allah juga tidak mencintainya ya. Pokoknya bertindak sesuai syahwat. Pokoknya hati yang kolbun mayit itu apapun yang dilakukan itu menuruti hawa nafsunya, hanya untuk kesenangan gitu ya. Walaupun dia tahu dimurkai, dibenci oleh Allah gitu ya, nggak peduli gitu ya, apakah Allah ridho atau Allah murka. Nah, ketika dia menjalankan syahwatnya, orang yang memiliki kolbun mayit ya, hati yang mati itu terus saja menjalankan gitu ya, tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Pokoknya tadi ya, kolbun mayit itu, hati yang mati itu tadi menyembah kepada selain Allah gitu ya. Kemudian ketika mencintai karena hawa nafsu gitu ya. Ketika membenci ya benci karena hawa nafsu gitu ya. Ketika memberi dia memberinya karena nafsu gitu ya. Dan ketika melarang ya melarangnya karena nafsu ya. Jadi sebaliknya dengan yang kolbun salim tadi ya, berbagai hal dia lakukan semuanya karena Allah, karena kalau Allah, benci sesuatu karena Allah, cinta sesuatu karena Allah. Kali ini sebaliknya gitu ya. Jadi terus memperturut hawa nafsunya. Jadi lebih mendahulukan tadi ya, cinta hawa nafsunya daripada ridha Allah gitu. Maka yang menjadi pemimpin bagi yang mengalami kolbun mayit itu, yang memimpinnya itu memang syahwat, komandannya itu syahwatnya gitu ya. Nah, pokoknya sibuk memikirkan itu dunia gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ya diantaranya digambarkan bagaimana hati yang mati itu ya, nauzubillah gitu ya. Nah, di sini digambarkan dalam berbagai ayat juga ya. Nah, di sini diantaranya hawa nafsu yang sudah sumun ya, dia membuatnya tuli, bukmun, umyun ya, fahum la yarjiun, tidak bisa kembali sama Allah gitu ya. Jadi pokoknya setiap langkahnya itu keinginannya itu menuruti setan gitu ya. Pokoknya benci dan senangnya itu tergantung dunia gitu ya. Nah, nauzubillah min zalik ya, susah untuk dinasehatin juga gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah hati yang sakit. Nah, kalau ini hati ini sebetulnya memiliki kehidupan tapi ada penyakitnya gitu ya. Kalau yang tadi mah hati yang mati mah ya kayak tadi udah sumun, bukmun, umyun, sudah tuli, buta dari kebenaran, tidak mau kembali sama Allah. Pokoknya memperturut setan, memperturut hawa nafsu, memperturutkan kenikmatan dunia gitu ya. Kalau ini hati yang sakit, nah ini hati-hati gitu ya. Banyak diantaranya muslim yang terjangkit ya penyakit ini, hati yang sakit. Jadi hati yang ketiga itu hati yang memiliki kehidupan tapi ada penyakitnya gitu ya. Jadi punya dua unsur yang sesekali setiap dari satu unsur akan menarik dari unsur yang lainnya, kemudian mengarah pada satu unsur dominan. Jadi tarik-tarik gitu ya. Nah, misalnya dalam hati yang sakit itu masih ada kehidupan gitu ya, cinta kepada Allahnya masih ada gitu ya.
Jadi cinta kepada Allahnya masih ada, kemudian keimanan, keikhlasan, ketawakalan gitu ya. Namun di dalamnya juga ada unsur kehancurannya, ada unsur kerusakannya gitu ya. Yaitu masih mencintai syahwat gitu ya. Masih memperturutkan kesenangan hati gitu ya. Nah, di sini misalnya terselip ya, ada dengki, ada sombong, ada tadi masih ada diuji dengan dua ajakan ya, hati yang sakit ini. Yang pertama misalnya ya, ada hembusan, ada yuwaswisu, ada yang mengitukan dalam hati dan pikirannya, mengajak betul-betul mengajak kembali kepada Allah, kembali kepada Rasulullah, kembali mengingat akhirat. Yang kedua, ajakan yang mengajaknya dunia gitu ya, dunia yang sesaat. Kemudian ia memenuhi dari ajakan ini gitu ya. Nah, jadi hati yang pertama itu adalah hati yang hidup, tunduk, lembut. Hati yang kedua adalah hati yang kering, mati, dan hati yang ketiga adalah hati yang sakit. Ya, terkadang lebih dekat dengan keselamatan atau lebih dekat dengan kehancuran. Nah, jadi terombang-ambing ya, hati yang fi qulubihim maradun, hati yang ada dalam hatinya itu penyakit. Nah, sehingga ayat Al-Quran menghimpun ya tiga hati tadi. Ada qalbun salim, qalbun mayyit, ada qalbun marid ya, hati yang sakit. Nah, di sini dalam surah Al-Hajj ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka min qablika min rasul wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyaitan fi umniyatihi. Nah, dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan. Nah, jadi kalau ada sebenarnya setan itu alqasyaitan fi umniyati, maka setan pun memasukkan godaan-godaannya terhadap keinginan itu gitu ya. Jadi setan itu selalu masuk gitu ya. Alqasyaitan fi umniyati fayansakhallahu ma yulqi syaitan tsumma yuhkimullah ayatih. Nah, kemudian Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Nah, jadi pokoknya senantiasa ya setan itu menggoda. Kemudian Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan ya, godaan setan, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Nah, kemudian wallahu alimun hakim, dan Allah maha tahu, Allah maha bijaksana. Liyaj'ala ma yulqi syaitan fitnah. Nah, jadi agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu sebagai cobaan. Memang setan terus menggoda ya, kemudian ketika kita kembali sama Allah, Allah hilangkan gitu ya, Allah hilangkan gitu ya. Kemudian Allah kuatkan dengan ayat-ayat. Nah, tetapi nah ini kenapa setan ya menggoda ya, liyaj'ala ma yulqi syaitan, supaya dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu fitnah. Jadi ini sebagai cobaan untuk manusia gitu ya. Lilladzina fi qulubihim maradun. Nah, sengaja setan itu menggoda terus ya, sebagai cobaan bagi orang yang di dalamnya ada penyakit ya. Dalam hatinya ada penyakit, wal qasiyati qulubuhum. Dan orang yang qasyah, hatinya keras ya, sudah keras, sudah kasar. Wa inna lidzalimina lafi syiqaqin ba'id, dan sesungguhnya orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Nah, waliya'lamal ladzina utul ilma. Nah, ini ya. Nah, mudah-mudahan ya ini. Nah, dan sesungguhnya dan agar orang-orang yang sudah diberi ilmu, nah ini orang yang sudah berilmu pengetahuan, utul ilma, waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq mir rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk yang, dan agar orang yang telah diberi ilmu ini meyakini bahwa Al-Quran itu gitu ya yang menjadi hak dari Allah gitu, dan mereka beriman terhadap Allah, terhadap Al-Quran, tunduk hatinya kepadanya, dan sesungguhnya Allah akan memberikan petunjuk. Wa innallaha lahadi, pasti Allah akan membimbing, pasti Allah akan memberi petunjuk, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, jadi dalam ayat ini
Allah membagi tiga ya, membagi hati menjadi tiga. Nah, kenapa ada dalam Ibnu Qayyim menyampaikan hati itu ada tiga, karena dilihat dari surah Al-Hajj ayat 52 sampai 54. Dua hati yang terkena fitnah ya, dan satu hati yang selamat. Nah, yang terkena fitnah tadi nih di sini ada fi qulubihim maradun, hati yang sakit, wal qasiyah qulubuhum, hati yang keras, yang kasar gitu ya. Nah, ini sudah membatu gitu ya. Summa qasat qulubuhum, kemudian hati mereka menjadi keras. Nah, nauzubillah ya. Nah, ini jadi berdasarkan surah Al-Hajj ini bahwa Allah membagi hati itu menjadi tiga. Dua hati yang terkena fitnah ya, karena setan itu yulqi, terus menggoda, membisik-bisikan gitu ya. Dan ada satu hati yang selamat. Nah, dua hati yang terkena fitnah ini adalah hati yang ada penyakitnya dan hati yang keras tadi, al-qasiyah, hati yang keras, dan fi qulubihim maradun, hati yang ada penyakitnya. Nah, di sini berarti dan hati yang selamat ya, qalbun salim, adalah hatinya orang mukmin yang betul-betul tunduk kepada Allah, tentram, tenang bersama Allah ya, tunduk, patuh, pasrah kepada Allah. Nah, hal ini ya dikarenakan hati dan anggota badan lainnya selamat. Jadi selamat semuanya gitu ya. Nah, dan hati ini hati-hati ya akan keluar dari keistiqomahan apabila seperti apa? Nah, hati menjadi kering, hati menjadi keras karena tidak memberikan apa yang dibutuhkan oleh hati gitu ya. Sebagaimana tangan yang lumpuh dan lisan akan bisu, hidung alat vital atau zakar akan lemah, dan mata juga tidak bisa melihat sesuatu. Nah, kalau tidak memberikan apa sih yang dibutuhkan oleh hati itu gitu ya. Kita itu tidak merawat, tidak kan diantaranya merawat hati itu dengan tilawah, dengan sholat itu juga ya. Nah, jadi kemudian terdapat penyakit dan gangguan di dalamnya yang dapat mencegahnya untuk berfungsi secara sempurna atau secara tepat, karena kita tidak memberikan apa yang dibutuhkan hati, sehingga ada penyakit, ada gangguan gitu ya. Nah, yang harusnya hati itu tunduk, patuh sama Allah, tenang bersama Allah semuanya gitu ya. Oleh karena itu tadi hati terbagi menjadi tiga. Hati yang sehat, hati yang selamat itu pokoknya hati yang senantiasa bisa menerima, mencintai kebenaran, menerima kebenaran, mendahulukan kebenaran gitu ya. Hati ini yang betul-betul sempurna dalam kepatuhan dan penerimaan. Nah, kemudian kalau hati yang keras atau hati yang qasiyah atau yang mati ya, hati yang qalbun mayit atau qalbun qasiyah, hati yang tidak mau menerima kebenaran sama sekali gitu ya. Pokoknya hatinya sudah keras ya. Kemudian hati yang sakit, hati yang jika penyakitnya parah, maka nauzubillah ya, nanti bisa jadi masuk pada hati yang qalbun mayit atau qalbun qasiyah, hati yang keras gitu ya. Dan jika sehatnya lebih unggul, maka dia akan masuk pada qalbun salim. Jadi hati yang berpenyakit itu terus mudabdabin gitu ya, dalam kesehariannya itu terkadang dia terbawa ke sini, kalau dia dominan terus menerus ya, terbawa dengan mayulki syaitan, apa-apa yang digodakan oleh setan, bisa jadi ia masuknya itu nanti meningkat menjadi hati yang keras, hati yang mati gitu ya. Tetapi kalau dia mengikuti bisikan-bisikan yang bagus ya, nah maka hatinya bisa menjadi qalbun salim. Nah, jadi hati yang sehat tidak bisa dipengaruhi oleh setan. Kalau hatinya itu qalbun salim, bisikan-bisikan atau hembusan setan itu betul-betul tidak berarti gitu ya, karena dia sudah lurus gitu ya, semuanya lurus. Nah, ini harus hati-hati. Kemudian tanda-tanda nih, kita harus tahu tanda-tandanya hati yang sakit dan hati yang sehat. Nah, di sini ya, hati yang sakit itu seperti apa? Bahwa sakit hati ya, atau qalbun marid itu jadi sulit untuk berfungsi sebagaimana mestinya gitu ya, karena banyak gangguan. Kayak sama kan tangan yang sakit juga sulit untuk digunakan menyentuh gitu ya. Mata yang sakit
sulit untuk digunakan melihat, lisan yang sakit sulit untuk dilakukan berbicara, badan yang sakit ya, nah sulit untuk bergerak. Nah sama hati yang sakit juga. Hati yang sakit itu ketika sulit berfungsi sebagaimana tujuan dia diciptakan, bahwa kita itu sebagai manusia kan diciptakan itu bagaimana kita mengenal Allah, dan itu sulit gitu ya, bagaimana mencintai Allah, senantiasa rindu ya bertemu dengan Allah, ingin kembali kepada Allah. Dan ini selalu gitu ya, lebih memilih daripada hawa nafsunya itu, tetapi lebih memilih Allah gitu ya. Kalau hati yang sakit mah sebaliknya gitu ya, lebih memilih tadi misalnya hawa nafsu misalnya. Nah di sini bisa dilihat gitu ya. Nah mendiagnosa hati yang sakit itu seperti apa misalnya. Jadi hati kita, bahwa kita diagnosa apakah hati kita sakit atau tidak. Ia tidak merasakan sakit luka yang diakibatkan dari perbuatan buruk. Jadi ketika berbuat maksiat itu lurus-lurus saja misalnya. Ketika bergibah, bergosip, tidak merasakan sakit luka gitu ya dari perbuatan buruk. Kan kalau yang masih ada itu mah, ya Allah hari ini misalnya, ya Allah kenapa hamba masih terjebak pada hal-hal yang masih seneng nonton misalnya, misalkan yang mengumbar aurat, film-film yang ya di sananya itu masih ada hal-hal seperti itu. Tapi kalau yang hatinya sudah sakit, dia itu tidak merasakan gitu ya akibat dari perbuatan buruk. Nah kemudian kebodohan akan kebenaran dan akidahnya yang sesat tidak membuatnya menderita. Jadi lurus gitu ya. Nah jadi karena kalau ketika hati hidup, maka ia akan merasakan sakitnya dari perbuatan buruk gitu ya. Ya Allah kenapa tadi kok ngobrol itu lisan itu kok tidak terjaga, ya Allah. Aduh misalkan ya kita sholat itu mepet-mepet gitu ya. Jadi kalau hati yang masih hidup itu akan merasakan sakit dari akibat perbuatan buruk, akan merasakan pedih, ketidaktahuan akan hal yang benar sesuai tingkatan kehidupan hati. Jadi tidak luka ya, tiada luka bagi mayit akan rasa sakit. Nah jadi karena itu diantara diagnosanya. Nah makanya harus berobat. Nah ini harus berobat ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauzi. Nah seperti apa pengobatannya ya. Nah tapi diantara tanda-tanda hati yang sakit dulu ya. Nah di sini pokoknya yang tadi ya, tanda-tanda penyakit hati ya, ketika hati berpaling dari sesuatu yang bermanfaat ya, tetapi malah berpaling kepada suplemen yang berbahaya. Hati berpaling dari obat-obat yang bermanfaat ya, harusnya itu dengan berpaling. Mau tilawah itu kayak malas gitu ya, mau melakukan amal soleh itu kayak malas gitu ya. Nah ini pokoknya di sini ada disampaikannya, ada suplemen yang bermanfaat, obat yang menyembuhkan, suplemen berbahaya, obat yang mematikan. Nah itu harus hati-hati. Nah kemudian di sini tanda-tanda hati yang sehat. Nah kalau hatinya sehat ya, bahwa suplemen, nah tadi suplemen yang paling bermanfaat itu adalah keimanan ya, obat yang paling bermanfaat itu adalah Al-Quran, dan masing-masing dari keduanya berfungsi sebagai suplemen dan obat bagi hati. Nah jadi seperti itu ya. Nah tanda sehatnya hati ya, jadi ketika seorang pergi meninggalkan dunia menuju akhirat, kemudian bermukim di sana, dia merasakan seakan-akan akhirat itu merupakan tanah kelahirannya gitu ya. Sungguh ia sudah datang sebagai orang asing untuk mengambil sebatas kebutuhannya saja gitu. Jadi di dunia itu sebatas kebutuhannya saja, karena ia akan kembali ke negeri asalnya gitu. Jadi menghadapi dunia itu ya seperti tidak terlalu gimana gitu ya, karena dia meyakini tanah kelahirannya itu adalah kampung akhirat gitu, bahwa di dunia itu dia hanya mengembara, hanya seperti orang asing yang nanti ia akan kembali ke negeri asalnya. Makanya dalam hadis ya, kun fid dunya, jadilah kamu di dunia itu ka'annaka gharibun, seakan kamu itu orang asing, pengembara, musafir gitu ya, yang hidup kita sementara gitu, au abirus sabil,
wa'udda nafsak fi ahlil kubur, dan siapkan dirimu termasuk di antara ahli kubur. Nah, jadi di dunia itu ngapain sih kok sebegitunya gitu ya menghadapi dunia, karena jadilah ya kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadi tinggallah di dunia ya, jadikan dunia itu seperti seolah-olah kita itu orang asing gitu ya. Aw abiru sabil, atau kita itu hanya pengembara musafir yang hanya sebentar saja kita tinggal di dunia gitu ya. Tetapi wa'udda nafsak fi ahlil kubur, dan siapkan dirimu gitu ya termasuk di antara ahli kubur, bahwa ini sebentar lagi kita itu akan menjadi ahli kubur gitu ya. Nah, jadi di sini Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa sesungguhnya dunia itu pergi dan berpaling, sedangkan akhirat itu datang menghadap gitu. Jadi dunia itu pergi dan berpaling, kalau akhirat itu datang menghadap. Masing-masing dari keduanya itu ada pengikutnya. Nah, kata Ali ya nasihatnya, maka jadilah pengikut anak-anak akhirat. Jadi jangan menjadi pengikut dunia, karena hari ini ya dunia kita itu berbuat tanpa diminta pertanggungjawaban, sedangkan akhirat yang ada hanyalah kita mempertanggungjawabkan sedikit apapun yang kita lakukan. Nah, jadi ketika hati sudah sembuh dari sakit, maka ia akan pergi untuk mendekati akhirat, kemudian menjadi penduduk akhirat. Dan ketika hati telah sakit ya, kalau hati kita sakit maka akan memilih dunia dan tinggal di dunia ya, sehingga menjadi penduduk dunia. Nah, jadi termasuk tanda hati yang sehat itu bahwa ketika menyadari bahwa pemiliknya gitu ya kembali tunduk kepada Allah, bergantung kepada Allah gitu ya, seperti kekasih yang selalu nempel gitu ya dengan kekasihnya. Nah, ini tanda hati yang sehat itu ya, merasa tidak memiliki kehidupan gitu ya, kemudian terus bahagia jika dekat sama Allah gitu ya, bahagia gitu ya, kalau lagi sholat itu diperpanjang sholatnya gitu ya, lagi tilawah itu betah gitu ya. Nah, bahwa tentram bersama Allah gitu ya, tenang, pokoknya hanya kepada Allah berlindung. Kegembiraan itu yang membuat dia gembira itu dari Allah gitu ya, pokoknya pasrah bergantung hanya kepada Allah gitu, berharap semuanya itu hanya kepada Allah. Nah, ini ya sehingga ketika mengingat Allah itu betul-betul menjadi sumber energi ya, selalu rindu kepada Allah yang menjadikan berbagai kehidupan, selalu rindu sama Allah yang memberikan berbagai kenikmatan, kelezatan. Jadi seperti ini. Jadi di sini juga masih banyak ya. Nah, ada tanda hati yang sehat. Nah, kalau seseorang itu sehat hatinya, nah apakah ada dalam diri kita ya, tidak pernah melemah untuk mengingat Allah. Jadi ini hati yang sehat itu tidak pernah melemah untuk mengingat Allah dan tidak pernah bosan berkhidmat pada Allah. Dan pokoknya dia tidak bahagia bersama yang lain ya, selain bahagianya sama Allah gitu ya, kecuali kepada orang yang sudah menunjukkan kepada dia ya, orang yang saling mengingatkan, orang yang ini. Jadi tidak pernah lemah, tidak pernah futur, terus gitu ya mengingat Allah, tidak pernah bosan berkhidmat dengan apapun yang Allah ridhoi dilakukan gitu ya. Pokoknya tidak ada kebahagiaan yang lain kecuali bersama Allah ya. Nah, ini kecuali juga kepada orang-orang tertentu yang menurutnya bisa membimbingnya, mengingatkan kepada Allah gitu ya. Dan di saat kehilangan kehadiran Allah, maka ia akan merasakan sakit yang lebih besar. Nah, jadi hati yang sehat itu ketika kehilangan kehadiran Allah, ia akan merasakan sakit yang lebih besar dibanding sakitnya orang serakah ketika kehilangan harta bendanya. Ya Allah, kenapa luput misalnya dari qiyamul lail gitu ya, misalnya ya Allah. Nah, jadi betul-betul gitu ya merasakan sakit yang lebih besar gitu. Kemudian rindu untuk melayaninya seperti rindunya orang yang lapar akan makanan dan minuman gitu. Jadi ketika ada azan itu sumringah gitu, ya Allah gitu ya, misalkan. Kemudian berbagai hal itu betul-betul gitu ya seperti rindunya orang lapar dan dari makanan dan minuman. Kemudian nah ini ketika ia masuk dalam sholat, maka hilanglah sedih dan dukanya gitu ya akan dunia. Jadi ketika sholat itu begitu tenang gitu ya, semuanya dimaknai, setiap kata, setiap huruf, setiap gerakan itu betul-betul khudu' ya. Nah, ini betul-betul gitu ya hilang rasa sedih, rasa duka, karena
dalam sholat ia sedang berinteraksi dengan Allah. Jadi ia sangat ingin keluar dari dunia ya, sehingga ia menemukan kelapangan, kenikmatan, ketentraman, kegembiraan hatinya. Jadi pokoknya orang yang hatinya sehat itu hanya bertujuan satu, yaitu hanya berharap ridho Allah. Ya Allah, hamba melakukan ini untuk mengharap ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, hamba melakukan aktivitas ini ya, misalnya hamba berharap ridho-Mu ya Allah. Nah, jadi ia sangat perhitungan dengan waktu supaya waktunya itu tidak sia-sia. Nah, jadi betul-betul wal asrinya itu betul-betul memperhatikan waktu gitu ya. Tidak larut dalam kesenangan yang wah sampai jalan-jalan gitu sahabekna mun Sundanya. Jadi sangat perhitungan dengan waktu supaya tidak sia-sia, karena innal insan lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, jadi melebihi dari pelitnya manusia terhadap hartanya. Jadi betul-betul memanfaatkan waktu itu sebaik-baiknya gitu ya. Selesai ini langsung ini, selesai ini langsung ini. Jadi tidak banyak waktu yang disia-siakan, tidak banyak waktu yang digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki amal jauh lebih besar daripada amal tersebut. Jadi betul-betul bagaimana memperbaiki amal gitu ya. Ya Allah, kenapa sholat hamba masih kurang khusyuk? Ya Allah, kenapa tilawah hamba masih kurang bagus gitu ya. Jadi senantiasa ingin memperbaiki amal. Ini dan juga bersemangat dengan ikhlas dalam beramal. Dan yang lainnya, semangat dalam memberikan nasihat, semangat berbuat baik, semangat beramal solih, dan ia menyaksikan bahwa anugerah Allah dalam amalnya ya tadi gitu, bahwa seperti itu. Nah, itulah 6 bukti yang tidak bisa dilihat kecuali oleh hati yang hidup dan hati yang sehat gitu. Nah, ini ya sebetulnya masih panjang lebar, pokoknya ini nyambung sama nanti ya. Pokoknya ini di closingnya itu ini ringkasannya, bahwa hati yang sehat itu hati yang seluruh perhatiannya kepada Allah, seluruh cintanya kepada Allah, apapun yang dilakukannya itu tujuannya untuk Allah, badannya untuk Allah, amal-amalnya karena Allah, tidurnya karena Allah gitu ya. Ketika tidur itu betul-betul ya Allah, hamba tidur supaya bisa istirahat dan nanti bisa melakukan amal ibadah dengan bagus gitu ya, supaya qiyamul lail dengan khusyuk gitu ya, terjaganya juga karena Allah gitu ya. Jadi membicarakan tentang Allah itu menjadi lebih menarik daripada membicarakan lainnya gitu ya. Pokoknya yang dia pikirkan itu ridho Allah, cinta Allah. Nah, jadi lebih memilih banyak berkhalwat ya. Berkhalwat itu menyendiri, mengisolasi dirinya bersama Allah. Jadi tidak terlalu senang bergaul ya. Kecuali memang pergaulan ini tadi membuat Allah ridho misalnya. Dan hati-hati juga yang terlalu banyak gaul juga ini bisa membuat hati menjadi sakit gitu ya. Nah, pokoknya dia orang yang hatinya selamat itu, hatinya yang sehat itu lebih senang berkhalwat ya, menyendiri, mengisolasi diri bersama Allah daripada bergaul tadi, kecuali pergaulan yang memang membuat Allah ridho gitu. Nah, jadi lebih tentram, lebih damai, lebih tenang ya bersama Allah. Nah, dan ketika berpaling, maka ia akan segera membaca firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembali, ila rabbik, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dengan hati yang ridha dan diridhoi. Jadi mengulangi bacaan ini supaya hati mendengar Allah ya, nanti di hari perjumpaan ya, yauma, hari di akhirat ketika berjumpa dengan Allah. Nah, ini ya dibaca banyak ya, baca firman Allah yang ini, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, sehingga betul-betul hatinya itu dipenuhi rasa menghamba pada Allah, sehingga tadi ya menghamba ini menjadi naluri gitu ya, tidak ada beban gitu. Beribadah itu betul-betul dengan rasa rindu, beribadah itu betul-betul dengan rasa cinta, sholatnya itu lama gitu ya, kemudian betah gitu ya, tilawah itu tidak tewareg-wareg muncul orangnya, karena kata Utsman juga kalau hati bersih baca Quran itu tidak ada aya wareg-wareg nak mun Sunda namanya gitu. Nah, jadi bagaimana seperti seorang yang jatuh hati pada kekasihnya ya, pokoknya ingin melayani terus, ingin melayani, ingin memenuhi kebutuhannya apapun dengan cara apapun gitu ya. Nah, jadi
seperti itu diantaranya. Ya intinya silahkan saja nanti ya dipelajari, masih banyak ya hal-hal yang merusak hati. Diantaranya hal yang merusak hati itu ada 5, terlalu banyak berinteraksi ya. Kemudian tenggelam dalam angan-angan, berangan-angan terus ya pengen ini, pengen itu, pengen gitu ya dengan angan-angan dunia gitu ya. Ya Allah, ayo pengen punya mobil mewah, pengen punya rumah besar, pokoknya bergantung kepada selain Allah. Terlalu banyak makan, nah ini juga hati-hati ya, bisa merusak hati. Terlalu banyak tidur, nah, ini hati-hati 5 hal yang bisa merusak hati. Apakah nanti hatinya menjadi hati qalbun marid, hati yang sakit, atau hati yang mayit, nauzubillah, atau qalbun qasiyah, hati yang keras. Jadi ini harus dibatasi ya, berinteraksi, kecuali berinteraksinya sesuatu yang Allah ridho gitu ya. Tenggelam dalam angan-angan gitu ya, pengen banyak hal yang diinginkan gitu ya, yang sifatnya keduniaan misalnya. Ya Allah, ngadoa ke Allah teh hayo anu keduniaan nunggu, ya Allah hamba pengen anu gitu ya, rumah yang apa gitu, kendaraan yang seperti apa, dan lain sebagainya. Dan bergantung kepada selain Allah, terlalu bergantung kepada manusia gitu ya. Ini hati-hati juga nih, terlalu banyak makan dan terlalu banyak tidur. Jadi 5 hal ini yang bisa merusak hati yang paling besar gitu ya. Nah nanti di sini ada dampak-dampaknya ketika seseorang ini ya 5 hal ini banyak dilakukan. Nah mungkin hanya itu, mohon maaf ini agak kebablasan ya, karena ini luar biasa sekali ya dari Ibnu Qayyim ini. Nah ini bagaimana barangkali kita terlalu sering bergaul, nah seperti apa dan lain sebagainya. Nah di sini itu bisa dilihat akibat-akibatnya ya, akibat-akibatnya misalnya. Nah dan lain sebagainya. Tulul amal, terlalu banyak angan-angan misalnya. Nah ini juga nanti seperti apa pembahasannya. Nah mungkin hanya itu saja, mudah-mudahan kita bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa merusak ya, merusak hati kita, sehingga nauzubillah hati kita ternodai dengan marid ya, hati yang sakit, dan nauzubillah kesananya menjadi qalbun mayit atau qalbun qasiyah. Tetapi mudah-mudahan kita memohon kepada Allah qalbun salim, hati kita sehat, hati kita selamat, hati kita selalu terpaut dengan Allah, hati kita selalu ingin menghambakan diri, memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter. Gimana Mi? Ini suami Bu Hajah ini lagi dirawat, jadi mohon doanya dari semuanya. Ya, dipimpin doanya Mi sama Umi Mi. Mumpung ini masih banyak kan didoakan oleh banyak orang. Bunda Nunung, tadi buka Bunda Siti Jamila ya. Bunda Siti Jamila silahkan. Kita akan sama-sama mendoakan ya suami dari Bunda Aini yang sedang dirawat. Silahkan Bun. Baik. Minta tolong mungkin Bunda Janunung bacakan doanya. Bunda Janunung. Jackson. Langsung Bunda Dokter Penti aja Bun, minta tolong, nanti kita aminkan. Baik Bun. Baik, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Bismillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillah, a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kita bermohon ya kepada Allah. Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhan pemilik Tuhannya manusia, adhibil, hilangkanlah ya al-ba'sa,
Rabbanas adhil basa ishfi, sembuhkanlah, anta syafi, engkaulah yang maha penyembuh, la syafiya illa anta, tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau ya Allah, syifaan la yughadiru saqaman, yaitu obat atau kesehatan yang tidak meninggalkan penyakit. Nah mungkin hanya itu saja, silahkan dengan doanya masing-masing ya, dilanjutkan baik dengan surah Al-Fatihah, dan kita lanjutkan dengan doa yang lainnya ya, dengan surah Al-Fatihah dan lain-lainnya dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya karena ya Islam surah Alhamdulillah sudah Bun. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsira.